Selanjutnya di sini ada union. Nah, untuk union ini apa sih? Nah, dalam keterangannya di sini, union ini fungsinya digunakan untuk menggabungkan kumpulan hasil dari dua selek pernyataan. Atau bisa lebih juga. Nah, di sini ada beberapa ketentuan, teman-teman. Setiap selek pernyataan di dalam union itu harus memiliki jumlah kolom yang sama. Nah, lalu yang kedua, tipe datanya juga serupa. Dan yang ketiga, harus dalam urutan yang sama. Nah, bisa sebagai contoh di sini, ini sinteksnya ya. Sinteksnya itu select customer uh, yang akan kita masukkan apa di dalam tabelnya, lalu form tabel satu, lalu akan digabungkan atau union dengan tabel 2. Nih, kedua juga nih ada nih selain union. Union itu ada juga union all. Nah, kalau union ini, perbedaan antara union dan union all ini, kalau union yang biasa ini tidak diizinkan untuk duplikat, sedangkan untuk yang union all ini diizinkan untuk nilai duplikat. Nanti kita bisa bedakan. Nah, ini bisa sebagai contoh dua tabel yang akan kita satukan, gabungkan, yaitu tabel pelanggan dan juga pemasok. Nah, ini antara kita menggabungkan city dari customer dan juga city dari supplier dan diurutkan berdasarkan kotanya, abjad kotanya. Nah, customer dan supplier. Karena kita menggunakan union, nih, jadi tidak ada tabel yang memiliki nilai duplikat. Nah, bisa kita lihat di sini, teman-teman. Untuk customer sendiri ada 91, sedangkan untuk supplier itu ada 29. Berarti yang membedakan, ya selisihnya itu ada tiga yang berbeda. Sisanya sama atau tidak ada bahkan. Ada 94 untuk recordnya. Sedangkan untuk union A, sini digabungkan keduanya jadi jumlahkan 94 tambah 29. Nih, ada 120 ya. 91 ditambah 29. Benar-benar. Nah, bisa juga nih dikombinasikan, divariasikan dengan where. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja sebenarnya. Dan semuanya ini sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, kita ingin mencari kota-kota di Jerman dari tabel pelanggan dan juga tabel pemasok. Ya, kita mencari city dengan country, form, bla bla bla, customer. Di sini tabelnya yang mana country-nya ini Jerman nih. Ternyata hasilnya ada berapa nih untuk yang Jerman nih? Ternyata ada 13. Ketika digabungkan antara customer dan supplier. Ini yang union ya. Union all. Alamat di sini ya. Ini union all deh. Union all. Ternyata ada 14. Ya, satu doang sih. City yang berbeda. Nah, oke, untuk union beres. Nanti ada group by statement. Nah, ini biasanya yang udah dibahas juga kan sebelumnya ada fungsi agregat. Nah, di situ disinggung sedikit mengenai uh, group by. Nah, di sini pernyataan group by ini yaitu untuk mengelompokkan baris-baris yang memiliki nilai yang sama ke dalam baris-baris ringkasan seperti temuan jumlah pelanggan di setiap negara. Ini kita mengelompokkan saja sih. Bisa digunakan untuk count, max, min, ya fungsi agregat. Sering digunakan untuk itu. Tapi ada beberapa kasus pun banyak juga yang kita gunakan untuk secara umum ya teman-teman. Tidak hanya fungsi agregat saja. Nah ini sinteksnya seperti ini kurang lebih. Nah ini digunakan selain saya pokoknya secara umum ya, tidak fungsi agregat. Nah ini seperti biasa ya kita
menghitung jumlah customer ID dengan mengkategorikan si country-nya, teman-teman. Ini bisa pakai S juga sebenarnya sih. Saya kita pengen S apa gitu. Hitung. Nah, ternyata ada tiga, dua, dua, dua. Sudah ya, kurang lebih. Ada juga count. Nah, ini ada tambahan sedikit nih. Menggunakan order by juga nih bisa nih, teman-teman. Order by city. Tadi hilang ya. Nah, ini untuk mengurutkan aja sih. Kalau pokoknya ingat kalau DESC itu dari bawah ke atas, sedangkan untuk ASC itu dari atas ke bawah. Simpelnya gitu, dari awal ke akhir. Misalkan. Yang bisa juga dikombinasikan dengan join. Misal di sini sebagai contoh, kita ingin mencantumkan jumlah pesanan yang dikirim oleh setiap pengirimnya. Kita select dulu nih beberapa kebutuhan. Kita membutuhkan shipper name-nya, karena kita ingin tahu siapa saja. Lalu ordersnya, jumlah ordersnya di setiap pengirimnya. Ya, kita beri nama ini, number of orders. Berarti cuma dua ya, dari tabel orders. Kita joinkan, karena ini berbeda ya, dari segi tabelnya pun. Kalau ini menggunakan order, sedangkan ini menggunakan shipper. Maka kita perlu left join dari shippernya, karena kebutuhan kita ini mencari pelanggannya gitu. Tabel satunya itu adalah shipper kan. Sini. Yang menjadi primary key-nya di sini yang menjadi relationnya antara shipper dan juga orders itu adalah shipper ID. Nah, di sini muncullah hasil berapa siapa saja. Ada tiga, ada Federal Shipping, Speed Express, dan juga Unit Package. Oke, next. Ada juga having. Nah, untuk having ini bisa kita gunakan untuk fungsi agregat. Kenapa? Karena where itu biasanya tidak bisa kita pakai di sinteks fungsi agregat, ya, teman-teman. Jadi penggantinya di sini adalah having. Nih, untuk contohnya, select kita pilih apa dari tabel apa, di mana kondisinya seperti apa, grupnya itu kayak bagaimana, lalu memiliki kondisi seperti apa dan order style atau uh, diurutkan gitu. Nah, ini sebagai contoh di sini. Kita ingin mencantumkan jumlah pelanggan di setiap negara dan hanya disertakan dengan lebih dari 5 pelanggan. Nah, ini kan biasanya kan pakai where. Ini penggantinya itu adalah having atau memiliki. Memiliki jumlah customer ID lebih besar dari 5 gitu. Kan di sini customer ID seingat kita kan ada 8 aja kan. Berarti 6 tambah 8. Ada 3 tabel harusnya. Oh, ternyata tidak. Di sini ada banyak. Oh iya ya, yang menjadi ini saya grup by ini adalah country, teman-teman, bukan customer ID-nya. Customer ID-nya ini lebih besar dari 5 kan, yang menjadi catatannya. Cuman di grup by, oke, ya 9, 11. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada juga menggunakan dash, DSC-nya diurutkan, teman-teman. Ini kurang lebih sama lah ya. Terus, lebih banyak contoh having. Nah, ini contoh lainnya. Kalau yang ini menggunakan inner join, yang mencantumkan karyawan yang telah terdaftarkan lebih dari 10. Nah, yang paling produktif kalau bisa kita bilang nih, KPI-nya itu 10. Nah, ini bisa saya gunakan rumusnya seperti ini. Select employee last name, lalu count-nya menggunakan count, juga count ini diganti dengan number of orders. Nah, form inner join. Kenapa inner join? Karena di sini kita akan mencari kecocokan antara kedua tabel tersebut. Ya, dari orders nih, dengan tabel orders. Ini.
Order, ini join, employee, ini yang tabel keduanya, nah, order dot employee, dan juga employee dot employee. Nah, nanti seperti itu. Dan ini untuk contoh jika karyawan Dafolio atau Fuller telah mendaftarkan lebih dari 25 pelanggan. Nah, ini kita mengecek, ya bisa dibilang ingin mengecek. Karena biasanya kan di dalam satu database itu udah banyak banget kan. Dan ini diintegrasikan antara satu tabel data ini dan tabel data yang lain. Makanya mata kuliah ini disebut dengan sistem manajemen data, sistem SMD, ya, sistem manajemen data bisnis dan big data. Nah, ini dapat dia aja ternyata yang memiliki jumlah lebih dari 25. Fuller ini enggak. Oke, next. Selanjutnya ada existing, existing, exist. Nah, ini untuk menguji keberadaannya. Kalau ada, berarti datanya ada. Kalau enggak ada gitu. Atau error datanya. Terusnya dikasih keterangan sih kalau ada datanya atau tidak ada data. Nah, untuk exist ini digunakan untuk menguji records apapun dalam subquery. Nah, ya bisa satu atau lebih dari satu atau lebih records. Untuk sintaksnya seperti ini kurang lebih. Select from where exist, lalu eh, digunakan juga nih yang akan kita telah select from where juga. Nih, kita langsung contohnya aja ya. Kita ingin mengembalikan true dan mencantumkan pemasok dengan harga produk kurang dari 20. Maka ada, ya ini kita ingin memasukkan pemasok, berarti yang kita masukkan di sini adalah supplier name-nya. From supplier tentunya karena supplier name. Lalu where melihat keberadaannya, select from product name, from products, ya, where product supplier ID sama dengan supplier ID, and price lebih kecil dari 20. Nah, ini kenapa pakai ini, teman-teman? Karena kita perlu menyelaraskan antara supplier. Ini kan tabelnya pun berbeda. Nah, ini makanya kita perlu menyelaraskan antara supplier ID dengan, ya, yang menjelaskannya itu kan supplier ID. Tapi kita ya, ingin menyelaraskan antara tabel produk dan juga ladder apa tabel suppliernya. Dan juga price-nya di sini kurang dari 20 gitu. Mungkin muncul namanya siapa. Oke. Nah, ini kurang lebih sama sih. Cuman price-nya dua-dua. Nih, kalau misalnya contohnya nggak ada nih, tanyakan seperti ini. Oh, tidak ada. Oh, ada deh. Satu. Coba yang ini. Ada sih ini harusnya. Coba kita cari yang nggak ada ya. Lebih dari 5.000 gitu. Lebih dari 1.000. Keren juga ya. Oh, nol kan. Nggak ada sama sekali. Nah, next. Lalu ada any dan all. Any dan all. Any. Ya, pokoknya itulah. Nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan perbandingan. Ya, ini kata kuncinya, perbandingan antara nilai kolom tunggal dan nilai rentang apapun. Nah, di sini ada beberapa rules, teman-teman. Ada beberapa ketentuan. Mengembalikan nilai bulan sebagai hasil dan juga mengembalikan true jika salah satu dari nilai subquery-nya ini memenuhi kondisi. Karena any berarti kondisi akan benar jika operasinya benar untuk nilai manapun dalam rentang. Nah, di sini ada banyak ya, teman-teman. Perbandingannya bisa kita gunakan sama dengan, lebih kecil lebih besar. Nah, ini kenapa kita pakai where di sini? Karena kita akan berurusan dengan ini nih, dengan beberapa si ini. Ini tuh kalau nggak having, where, biasanya pakai ini. Sinteksnya ya, perbandingan. Untuk perbandingan soalnya. Ya, ini kurang lebih seperti ini untuk sinteksnya. Any ya, sinteks any. Table name yang kita akan cari. Ini membedakan ini aja sih.
where column name-nya apa, any, dan kurung select bla 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 bla. Sedangkan untuk all yang membedakan ini, kayak di sini. Kalau yang tadi itu untuk nilai manapun dalam rentang, nah ini untuk semua, untuk secara keseluruhan. Kalau misal secara keseluruhan itu ada satu aja yang nggak cocok, maka false gitu, atau error. Nih, ada contohnya di sini. Kita ingin mencantumkan produk name. Jika ditemukan ada catatan di table order details yang memiliki kuantitas sama dengan 10. Oke, ini akan mengembalikan true karena kuantitas memiliki beberapa nilai 10. Ini langsung di-spion jawabannya. Untuk kita ceknya. Ya, ini untuk query-nya untuk sintaksnya seperti ini. Select produk name, from table produk, where produk ID sama dengan, karena di sini sama dengan kan, any dalam kurung select produk ID juga from order details ya karena ada produk ID dalam order details yang di mana quantity ini adalah lebih dari 10. Ini void key ya berarti ya. Coba kita lihat apakah akan ada. Ternyata ada, ya ada 31. Nah, oke. Lalu nih contoh lain nih, ini lebih nggak ngotak lagi nih ada 99. Oh, ini bakal ada juga ya ternyata order detailsnya dari produk ID. Ternyata produk ID ini, satu produk ID ini, jenis produk ID ini laku dengan kuantiti lebih dari 99. Penasaran sih tadi apa aja. Oh, ternyata ada dua. Ada Setele, Steleye, Stout, dan Pate. Nah, PIT. Ah, Pate. Lalu, nah ini contoh yang ini ya tadi. Kalau misal kuantitinya lebih besar ya udah ini kuanti bakal hilang gitu. Nggak akan muncul. Bukan error sih, lebih ke kosong gitu. Sedangkan, nih, select product name, ya ini bakal muncul karena di sini select all secara keseluruhan. Nah, ini sebagai contoh lagi, kita ingin memasukkan secara keseluruhan produk ID-nya. Tapi di sini kita ingin melihat apakah ordernya ini kuantitinya sama dengan 10 atau tidak. Ternyata tidak, karena bervariasi untuk produk ID-nya. Bukan hanya nilai 10. Nah, di sini. Jika semua records dalam table order details memiliki kuantiti yang sama dengan 10, ini tentu saja akan mengembalikan false karena quantity memiliki nilai banyak yang bervariasi lah. Nah, selanjutnya ada insert into. Nah, sinteksnya seperti ini. Untuk memasukkan, sebenarnya ini memasukkan. Select deh. Select into dulu. Nah, untuk menyalin data dari satu tabel ke tabel baru. Kita membuat tabel baru gitu. Kita menggunakan select bintang into. Ini hanya beberapa tabel baru. Kalau ke dalam tabel baru, nah ini tidak bisa dicontohkan teman-teman di Witrisco karena hmm, kita tidak bisa mengubah database yang ada di ini. Ini kurang lebih seperti itu sih. Hanya ya menyalin terus kita buat gitu tabel baru. Nah ini misalnya di sini ada insert into select yang menyalin data dari satu tabel dan memasukkannya ke tabel lain. Nah, ini kita copas-copas karena ini nggak bisa mengubah si database sekali lagi untuk fitur ini tidak bisa diubah. Jadi tidak ada contohnya di sini teman-teman. Maksudnya nggak bakal kelihatan hasilnya. Sebagai contoh nih, kita ingin memasukkan apa gitu dari kedua ini. Ini ingin memasukkan ini customer name city dan ini ke supplier.
Nah, bisa kan nantinya akan muncul gitu, tambahan kolom baru. Kurang lebih seperti itu. Ini ada juga nih case SQL. Ya, ini sih kayak why, dan resultnya seperti apa. When dan result. Jadi misal di dalam satu data, nih, nanti di datanya itu kita memberikan beberapa syarat. Jadi ketika kurang dari 10 maka hasilnya ini. Ketika sama dengan 10 maka hasilnya ini. Lebih dari 10 maka hasilnya itu. Atau yang lain, else tuh selain keterangan yang sudah kita buat, hasilnya ini. Nah, ini sebagai contoh, teman-teman. Sinteksnya seperti ini, kurang lebih. Select order ID, quantity. Hanya dua, order ID dan juga quantity. Yang dimana quantity lebih dari 30. Ketika quantity lebih dari 30 ini, maka resultnya itu the quantity is greater than 30. Nah, ketika kuantitinya ini sama dengan 30, maka resultnya then the quantity is 30. Dan juga yang terakhir yang lainnya ini, ya the quantity is under 30. Gitu. Nah, ini harus pakai NS ya, teman-teman. Quantitative text. Ini wajib ada. Enggak sih. Untuk S-nya ini sendiri enggak. Tapi N. Ini wajib untuk mengakhiri si case-nya ini. Case N. Namun untuk S-nya ini sebenarnya eh, tabel yang mau kita namain aja sih. Kolom-kolom. Kalau yang mau kita namain. Oke, seperti ini kurang lebih. Ini quantitative text. Next. Fungsi NoSQL. Nah, di sini ada banyak ya. Ada if null, is null, null, calls, dan juga NVL. Nah, di sini yang membedakan keempat null ini, ya ini tergantung dengan penggunaannya. Kita menggunakan di tools mana gitu. Sebagai contoh deh, secara umumnya dulu sinteksnya dulu yang kita bahas. Sinteksnya di sini, kita bisa memilih hanya product name dan juga unit price. Nah, kita ingin mengalihkan antara, enggak. Kita ingin menjumlahkan antara units in stock dan juga unit on order. Tapi masalahnya, di sini sih kok ada yang kosong. No. Maka yang kosong ini harus diberi angka 0 dulu, baru kita bisa jumlahkan gitu. Karena dari datanya sendiri, ini data angka gitu. Oke, salah satu nilai units on order. Maka hasilnya akan bernilai 0. Nanti hasilnya nanti akan 0 gitu, akan kosong, teman-teman. Maka kita perlu rubah. Jadi peru- cara merubahnya ini ada beberapa cara dengan beberapa tools. Jadi caranya ini berbeda-beda. Yang pertama nih dari MySQL, nih ini menggunakan if null. Jadi sebelum kita jumlahkan dengan unit in stocknya, ini kita beri if null terlebih dahulu. Dan untuk if null yang kosong ini diberi angka 0 seperti ini. Bisa juga callis. Nah, yang membedakan antara callis dan juga if null atau callis dan juga NVL is null. Nah, itu yang membedakan itu adalah ya dari uh, data yang kita pakai gitu teman-teman. Pokoknya untuk is null itu hanya satu saja yang bisa kita pakai, sedangkan callis ini bisa lebih dari satu untuk nolnya. Sama ya kurang lebih. Sedangkan untuk server SQL kita bisa menggunakan is null. Dan untuk Microsoft, is null-nya ini beda nih. If is null. Dan yang terakhir,
Ya, Oracle, Pramal. Ya, untuk Oracle ini pakai NVL. Sekarang kita menggunakan Oracle, jadi ya kurang lebih nanti kita bakal pakai NVL yang sudah kita pelajari. Maksudnya Oracle yang sudah kita pelajari. Juga pakai Cois. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Ya, ini kurang lebih untuk save-nya, untuk menyalin. Dan yang terakhir ini komentar dalam SQL. Kita mungkin sedang menyusun dan sebelum kita mengakhiri query kita, syntax kita, ya kita beri ini. Ini itu untuk apa, ini untuk apa. Ini bisa menggunakan komen. Ya mungkin kurang lebih itu sih uh, pertemuan singkat di pertemuan keberapa ini? 13-14 lah ya. Kita membahas tentang Vitrisco dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai Oracle. Gimana untuk mengaksesnya. Nah, bisa kita bahas sedikit dari sana. Mungkin kurang lebih gitu dari gua. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.